Anak-anak, pernahkah kamu sedang malas sholat atau belajar, lalu ketika ditanya sama ibu atau bapak, sudah sholat belum nang, sudah sholat belum no, sudah belajar belum, kamu bilang sudah, padahal aslinya belum. Atau pernahkah kamu sedang malas mengerjakan tugas, lalu ketika ditanya sama orang tua, sudah dikerjakan belum tugasnya, kamu bilang sudah. Atau nggak ada tugas kok bu, padahal aslinya belum, atau sebenarnya. Atau pernahkah kamu mengalami kesulitan mengerjakan soal ulangan di kelas, lalu karena kesulitan, kamu diam-diam melihat buku catatan atau bertanya kepada teman, padahal Pak Guru bilang, jangan mencontek atau jangan bekerja sama kepada teman. Anak-anak sekalian, sikap-sikap seperti itu adalah yang dinamakan dengan kebohongan. Kebohongan adalah ketika kamu bilang iya padahal tidak. Kebohongan adalah ketika kamu bilang sudah padahal belum, atau sebaliknya. Bohong itu ketika kamu mengatakan apa yang tidak sebenarnya. Bohong itu apabila kamu melakukan apa yang hatimu tidak suka. Sikap-sikap seperti itu adalah termasuk ciri-ciri atau tanda-tanda orang munafik. Siapa itu orang munafik? Adalah orang yang ketika berbicara dia selalu berdusta, adalah orang yang ketika berjanji dia selalu mengingkari, dan adalah orang yang ketika dipercaya dia selalu berkhianat. Lah memang apa bahayanya orang munafik? Orang munafik itu seperti disebutkan dalam Al-Quran, innal munafikina fi darkil asfali minan nar walan tajidalahum nasiran. Orang-orang munafik itu nanti akan ditempatkan di neraka yang paling dasar, yang paling keras, dan kamu tidak akan mendapatkan pertolongan apapun bagi mereka. Mengapa kita tidak boleh berbohong? Pernahkah kamu membuat janji kepada teman lalu dia melewatkan janjimu? Misalkan, ayo nanti kita ketemu ya, nanti sore. Iya. Jam berapa? Jam 3. Setelah jam 3 kamu menunggu sampai jam 4, sampai jam 5, ternyata temanmu tidak datang. Bagaimana rasanya? Sakit hati, jelas. Kecewa pasti, karena bohong itu merugikan orang lain. Dan yang lebih menakutkan lagi adalah bahwa wa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujur yahdi ilan nar wa innar rajul la yakdzibu hatta yuktaba indallahi kadziban. Bahwa sesungguhnya kedustaan atau kebohongan itu menunjukkan kepada kejahatan, dan kejahatan itu menunjukkan kepada neraka. Sesungguhnya seseorang itu bermaksud untuk berdusta sehingga dicatat di sisi Allah sebagai seorang yang berdusta. Na'udzubillahi min dzalik. Kejahatan itu dimulai dari kebohongan-kebohongan kecil. Jadi, tahukah kamu dengan yang namanya koruptor? Tahu. Sebenarnya para koruptor adalah orang jahat. Sebenarnya mereka semua bukan orang-orang yang jahat. Mereka semua adalah orang-orang yang pandai dan cerdas. Apakah mereka orang jahat? Oh tidak, aslinya mereka anak-anak yang baik. Bahkan kebanyakan mereka adalah anak yang ketika di sekolah mereka adalah orang-orang yang berprestasi. Lalu mengapa mereka bisa menjadi koruptor? Karena sejak kecil mereka terbiasa melakukan kebohongan-kebohongan kecil, seperti memalsukan nilai ulangan, minta bocoran jawaban ke teman, tidak jujur dengan uang SPP, minta uang saku lebih ke orang tua, dan sebagainya. Terus misalkan di sekolah izin mau ke toilet, padahal mau keluar karena bosan dengan pelajarannya. Ayo, siapa yang itu? Terus ada lagi yang izin mau ke toilet, padahal dia lagi haus dan mau jajan ke kantin, dan sebagainya. Nah, anak-anak sekalian, sikap-sikap seperti itu harus kita jauhi. Kalau kemudian kamu sadar bahwa kamu memiliki kebiasaan buruk seperti itu, maka saran saya, sebelum itu menjadi sebuah kebiasaan dan sebelum itu menjadi sebuah kejahatan yang lebih besar, maka secepatnya segera hindari hal-hal itu, karena itu adalah awal dari kejahatan. Catatannya, kejahatan besar selalu berawal dari kebohongan-kebohongan kecil yang dibiasakan. Berikutnya, kebohongan kecil itu juga bisa melahirkan kebohongan-kebohongan yang lebih besar. Misalnya nih, kamu dikasih uang buat bayar SPP, tapi uangnya tidak dibayarkan, tapi buat kamu pakai untuk jajan. Nah, pas ditanya sama ibu, nah, uang SPP-nya sudah dibayarkan belum? Kamu bilang sudah, ternyata belum. Terus habis itu sekolah nelpon ke orang tuanya, katanya, Pak,
ini anaknya kok belum bayar SPP. Orang tuanya kaget, lah katanya anak saya sudah. Terus kamu dipanggil, Nang sini. Gimana, katanya kamu bilang sudah bayar, ini malah saya ditelepon sekolah katanya belum bayar. Kamu bilang, oh kemarin buat bayar les bu. Nah, dengan seperti itu berarti kamu sudah berbohong 2 kali. Kamu bohong pertama adalah kamu menggelapkan uang SPP, dan yang kedua kamu bohong dipakai buat sekolah, terus kamu bohong lagi katanya dipakai buat les. Ini tandanya apa? Bahwa ternyata kebohongan-kebohongan kecil, bahwa setiap kali orang melakukan kebohongan akan terus mencari-cari alasan untuk menutupi kebohongannya. Karena itu maka kita harus belajar untuk berkata jujur. Meskipun kita harus mendapatkan hukuman, kita harus tetap belajar untuk jujur. Misal, kamu terlambat ke sekolah, kalau kamu bilang kesiangan kamu akan dihukum. Tapi kalau kamu bohong kamu gak dihukum. Atau kamu pakai uang SPP buat jajan, kalau kamu jujur kamu akan dihukum. Kalau kamu bohong kamu gak dihukum. Maka dalam situasi seperti ini, jika kita memang orang Islam, maka kita harus bisa qulil haqqo walau kana murra. Berkatalah jujur meskipun itu pahit, meskipun kita harus menerima hukuman, meskipun kita harus dihukum. Kenapa? Karena jujur itu adalah tanda orang yang beriman. Karena itu anak-anak sekalian, kita harus berbuat dengan sesuatu yang namanya jujur. Apa itu jujur? Jujur adalah lurus. Yang kedua, jujur itu tidak berbohong. Yang ketiga, jujur itu tidak curang. Dan jujur itu adalah kesesuaian antara hati, perkataan, dan perilaku. Kamu ditanya, sudah sholat belum Nang? Kamu bilang belum. Kamu bilang sudah, padahal hati kamu bilang belum. Nah, padahal kamu juga belum melakukan. Berarti itu tidak sesuai antara hati, perkataan, dan perilaku. Seseorang yang memiliki perilaku jujur hanya akan mengucapkan apa yang benar dan apa yang sesungguhnya terjadi, serta apa yang sesuai dari hatinya. Lalu, mengapa kita harus jujur? Anak-anak sekalian, seumpama kamu punya teman, ada temen yang cantik atau ganteng, dia asik, tapi dia nggak jujur, dia itu sering bohongin kamu. Terus satu lagi kamu punya temen, dia tuh biasa-biasa aja, nggak pinter dan mungkin kadang ngebosenin, tapi dia jujur. Pertanyaannya, mana yang akan kamu pilih sebagai teman? Tentu kebanyakan akan memilih yang kalau awal-awal mungkin pilih yang pertama karena asik, karena cantik, karena ganteng, karena pinter. Tapi kalau tahu dia nggak jujur, lama-lama pasti orang akan pilih yang kedua. Mengapa memilih yang kedua? Karena orang yang kedua tidak akan mencurangi kamu, karena orang yang kedua tidak akan membohongi kamu, karena orang yang jujur tidak akan mengingkar janji kepadamu, dan orang yang jujur tidak akan merugikanmu. Berbeda dengan orang yang pertama, meskipun dia pintar, tapi kalau dia nggak jujur, pasti dia akan bikin kamu rugi. Bahkan terkadang orang semakin pintar, semakin pandai juga dia berbohong. Maka hati-hati berteman sama orang pintar. Ya kalau dia baik, kalau nggak baik sebaiknya jangan. Nah, contoh misal begini, sewaktu SD kamu tidak berani berbohong sama teman, sama orang tua, apalagi sama gurunya. Tapi semakin dewasa, orang semakin pandai dia melakukan. Mengapa kita harus jujur? Dari alasan-alasan yang saya ceritakan tadi, bahwa karena jujur itu yang pertama akan membuat orang lain senang sama kita. Yang kedua akan mendapatkan orang lain percaya kepada kita. Yang ketiga, kita akan membuat orang lain aman ada di dekat kita. Kalau kita nggak jujur, orang masa was-was. Jangan-jangan ke dia itu orang yang suka bohong. Terus yang berikutnya dan yang paling penting adalah karena jujur itu, inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Bahwa jujur itu akan mengantarkan seseorang kepada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan itu akan mengantarkan seseorang menuju surganya Allah. Saya ada sebuah kisah kejujuran tentang seorang gadis penjual susu. Khalifah Umar, ini terjadi pada masa Khalifah Umar, adalah seorang khalifah yang sering belusukan malam-malam. Jadi dia sering, walaupun dia seorang presiden, pemimpin negara, tapi dia sering jalan-jalan ke desa pada waktu malam. Untuk apa? Untuk membantu atau melihat kalau ada orang yang kesusahan, maka akan beliau bantu pada malam itu juga. Nah,
suatu hari beliau mendengar percakapan seorang ibu dan anak perempuannya. Bu, hari ini kita mendapat susu hanya beberapa kaleng saja. Mungkin karena musim kemarau sehingga susunya hanya sedikit. Sang ibu berkata, kalau begitu kita campur saja susu itu dengan air supaya penghasilan kita cepat bertambah. Anaknya bilang, tidak bu, Khalifah melarang keras penjual susu mencampur susunya dengan air. Ah, kamu ini kenapa? Kenapa kamu dengarkan Khalifah itu? Setiap hari kita selalu miskin dan tidak akan berubah kalau kita tidak melakukan sesuatu. Ibunya marah. Bu, karena kita ingin dapat uang banyak, kita tidak harus berlaku curang kepada pembeli. Anaknya bilang begitu. Ibunya bilang, sudahlah, kita tidak akan ada yang tahu kita mencampur dengan air. Tengah malam begini, siapa yang akan tahu? Khalifah tidak akan keluar. Khalifah tidak akan tahu perbuatan kita. Si anak hanya menatapnya ibu, pelan-pelan membantah, tapi nggak dibantah kok, itu perbuatan yang tidak jujur dan tidak baik. Lalu sang anak dengan berani dia bilang, tidak bu, meskipun tidak ada seorang pun yang melihat dan mengetahui kita mencampur susu dengan air, tapi Allah tetap melihat kita. Allah pasti mengetahui segala perbuatan kita. Ini ibunya tetap marah. Alah, dasar kamu memang susah diajak hidup enak. Sang ibu ngambek dan pergi ke kamar, sedangkan anak perempuannya menyelesaikan pekerjaannya hingga beres. Ternyata perbuatan si anak terdengar oleh Khalifah Umar. Di luar rumah itu, Khalifah tersenyum melihat percakapan ibu penjual susu dan anak perempuannya itu. Khalifah pun kemudian pergi meninggalkan rumah itu dan cepat-cepat pulang ke rumahnya. Pagi harinya, Khalifah memanggil putranya, namanya Asim bin Umar, dan menceritakan tentang kejujuran gadis penjual susu itu. Anakku, sini kamu. Kamu akan saya nikahkan dengan seorang gadis yang sangat jujur. Zaman sekarang itu jarang sekali kita mengenal seorang gadis yang jujur seperti dia. Dia tidak takut pada manusia, tapi dia takut hanya kepada Allah. Dia adalah gadis yang luar biasa. Beberapa hari kemudian benar, si Asim, si anak Khalifah Umar, pergi ke rumah itu dan melamar gadis itu. Betapa terkejut ibu dan anak perempuan itu. Dikiranya dia kedatangan putra Khalifah karena mereka akan ditangkap karena mencampur susu tadi itu. Ternyata putra Khalifah tersenyum lalu mengutarakan maksudnya. Begini bu, tuan ini adalah putranya Khalifah. Dia akan melamar gadis ibu. Gitu. Terus sang ibu kaget. Bagaimana mungkin tuan adalah seorang putra Khalifah, tidak selayaknya menikahi gadis miskin seperti anak saya? Sang putra Khalifah menjawab, Khalifah adalah orang yang tidak membeda-bedakan manusia, sebab hanya ketakwaanlah yang meninggikan derajat seseorang di sisi Allah. Ya, aku melihat anakmu sangat jujur, kata Khalifah. Anak gadis itu sangat berpandangan dengan ibunya. Bagaimana Khalifah tahu? Bukankah selama ini dia belum pernah mengenal mereka? Terus kemudian sang Khalifah menjawab, setiap malam aku suka berkeliling untuk memeriksa rakyat. Malam itu aku mendengar pembicaraan kalian. Wah, sang ibu langsung malu. Ternyata selama dia berbicara seperti melakukan kecurangan itu, Khalifah mendengarnya. Tapi walaupun begitu, ibu-ibu tetap berbahagia karena Khalifah sangat bijaksana dan menilai seseorang bukan dari kekayaannya tapi dari kejujurannya. Kemudian pernikahan pun digelar. Sang Asim menikah dengan putri gadis penjual susu itu yang jujur itu tadi. Terus kehidupan mereka bahagia dan membahagiakan kedua orang tuanya dengan penuh kasih sayang. Anak-anak sekalian, kisah ini mengajarkan kita bahwa jujur itu selain yang tadi sudah saya sampaikan akan membawa seseorang ke surga, ternyata jujur juga dapat membawa kebahagiaan di dunia bahkan sampai di akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.